Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratul muhtaram wal mukarram, para haji, para ustaz, para kiai, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah luar biasa melimpahkan kepada kita karunia yang luar biasa besarnya, yang tidak ada ukuran bandingnya, yaitu karunia nikmat iman dan Islam, sehingga kita dijadikannya sebagai hamba kekasihnya dibanding yang lainnya. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana pada bulan ini kita semua merayakan, bergembira, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua di dunia ini diperintahkan untuk bersenang-senang, bergembira. Bergembira atas apa? Atas kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila tanpa kelahirannya Al-Quran mual turun, yang apabila tanpa kelahirannya alam semesta itu tidak diciptakan. Sehingga ada hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Dan maka sepatutnya, selayaknya kita harus gembira, harus senang, biarpun kondisi negara kita kacau balau. Dulu demo berjilid-jilid ketika Habib Rizik Syihab berdemo tentang pencemaran, tentang Al-Maidah ayat 51, berjilid-jilid demonya membela kesucian Al-Quran. Sampai kumpul 212 di Monas, luar biasa banyaknya, tertib. Tidak ada sehelai rumput pun yang diinjak. Sekarang demonya berhari-hari. Entah mau dibawa kemana negara ini. Mereka berpesta pora, berbagi jabatan, makan uang rakyat, rakyatnya kelaparan, kedakeran, luruh kerjaan. Tapi itu semua jangan sampai membuat kita sedih. Allah berfirman, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un.
Qul, katakanlah atau sampaikanlah wahai Muhammad kepada umat, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan dua hal tadi hendaknya mereka bergembira, bersenang, berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari remeh-remehan serpihan dunia. Dengan kelahiran Nabi Muhammad, diutusnya Rasulullah, kita harus bergembira. Berkaitan dengan ini sama, materinya masih tentang cinta Allah dan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta kepada Allah dan Rasulnya? Dan Allah tidak main-main, Pak. Dalam surat Al-Baqarah sudah diurutkan dari Alif Lam Mim sampai ayat kelima. Allah menjelaskan orang-orang yang bertakwa itu bagaimana. Kemudian ayat 6 dan 7 Allah menjelaskan tentang bagaimana orang kafir itu. Mau diapain juga orang kafir mah tetap nggak bakal beriman. Sama saja buat mereka. Mau dikasih penjelasan, mau dikasih keterangan seabrek-abrek, dikasih data dan fakta, mual beriman. Kenapa? Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Karena sudah Allah tutup. Mereka itu buta, tuli, dan bisu, dan mereka nggak bakal kembali. Itu kategori orang kedua. Kemudian jelaskan selanjutnya kategori orang-orang munafik yang mengatakan saya cinta pada Allah dan Rasulnya, tapi amal perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya. Mengatakan saya cinta Rasulullah, mengatakan saya beragama Islam. Jangan kita menjadi orang-orang seperti umat Nabi sebelumnya. Umat Nabi Isa mengatakan dalam kitabnya Injil, jangan makan babi. Mereka makan babi. Jangan minum minuman keras. Minuman keras halal bagi mereka. Itu namanya golongan orang-orang munafik. Amal perbuatannya bertolak belakang dengan ucapannya dan hatinya. Kemudian setelah diuraikan itu Allah jelaskan, Allah perintahkan wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang golongan pertama, orang-orang bertakwa. Kenapa harus menyembah Allah? Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kenapa kita harus menyembah Allah? Itu ayat berikutnya, karena Allah lah yang menciptakan menjadikan buat kamu bumi yang terhampar, langit yang ditinggikan, menurunkan air dari langit sehingga tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di situ sebagai rizki buat kamu. Masih nggak mau nyembah. Wala taj'alu lillahi andada, dan jangan kalian menjadikan untuk Allah andada, saingan Allah. Sudah yang maha kuasa itu Allah. Itu alasannya kenapa kita harus menyembah Allah dengan penuh rasa cinta yang luar biasa. Allah yang menghamparkan bumi ini. Allah menurunkan air dari langit. Airnya sama, Bu.
Air yang turun dari langit sama. Tapi ketika jatuh ke bumi, itu menghasilkan berbagai macam rasa. Jatuh ke cabai, cabainya tumbuh, panen, dipetik, dimakan, rasanya pedas. Padahal dari air yang sama. Jatuh ke pohon apel, terus tumbuh, berbunga, berbuah, apel dipetik, rasanya asam manis. Luar biasa. Masih kurang. Kenapa masih tidak mau menyembah Allah, tidak mau cinta kepada Allah? Saking cintanya Allah pada kita, Allah utus orang utusan yang namanya Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita, yang mana cintanya kepada kita luar biasa besar. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menjelaskan tentang neraka dan urutan-urutannya. Neraka paling dahsyat, paling bawah, di mana letaknya orang-orang munafik. Keraknya neraka, kalau kita lagi masak nasi, itu intipnya, Bu. Itu untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir. Terus sampai neraka paling ringan, paling tinggi. Neraka Jahim. Kata malaikat Jibril, itu untuk umatmu ya Rasulullah, yang ada banyak dosanya. Ya Jibril, bagaimana kondisi neraka Jahim untuk umat saya itu? Di dalamnya ada 70.000 lembah, yang dimana setiap lembah itu ada 10.000, ada 70.000 lagi api yang berkobar-kobar menyala. Itu neraka yang paling katakan ringannya untuk umat Rasulullah. Langsung sujud Rasulullah 3 hari 3 malam gak bangun-bangun. Umat saya ya Allah, sujud gak bangun-bangun. Sampai sahabat Abu Bakar Siddiq ketok-ketok pintunya, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasulullah? Gak dijawab. Datang waktu zuhur, bangun dari sujudnya, pergi ke masjid, jadi imam, balik lagi, selesai wiridan, balik lagi, sujud lagi di rumah. Yang biasanya kata sahabat-sahabat ketika selesai sholat, kemudian bikin halaqah, Rasulullah memberikan satu pelajaran. Ini enggak. Sehari, 2 hari, sahabat Umar gantiin. Ngetok-ngetok pintunya enggak dijawab, masih sujud, bermunajat kepada Allah. Karena mendengar umat yang akan masuk neraka yang paling ringannya aja segitu. Nggak mau bangun Rasulullah. Sahabat Utsman datang nggak dibalas. Sampai akhirnya Sayyidina Ali datang nggak dibalas. Kata Sayyidina Ali, ini mah kudunya anaknya. Sayyidah Fatimah baru ngetok-ngetok pintu, Abah, ada apa ya Abah? Baru dibuka. Dipeluk, wahai anakku, putriku. Kenapa Abah sampai begitu? 3 hari 3 malam gak nemuin sahabat-sahabat. Karena kemarin Jibril datang mengabarkan tentang neraka jahanam, neraka jahim buat umat saya, yang isinya luar biasa. Baru tuh disampaikan. Saking gak ingin umatnya merasakan kesengsaraan. Luar biasa cintanya. Sampai dalam kitab Usfuriyah yang telah kita kaji, luar biasa Pak. Allah SWT sendiri ketika menggiring umat Rasulullah menuju neraka, itu sengaja nggak ditampakkan supaya Rasulullah nggak ngelihat. Mereka nggak diborgol Pak.
Beda dengan orang kafir yang lain, dibogor tangannya, diseret oleh malaikat sampai nyungsep. Makanya Rasulullah nggak boleh ada umatnya yang tidur tengkurap. Tidur tengkurap itu kondisi penduduk neraka yang diseret di yaumul qiyamah oleh malaikat. Maka sunnahnya tidur miring kanan. Itu nggak diseret Pak, digiring sama malaikat. Dan giringnya bukan di atas, enggak. Sengaja digiringnya disembunyiin supaya Rasulullah nggak ngelihat. Digiring sampai malaikat ini siapa? Ini siapa? Malaikat Malik ketemu malaikat Malik. Man antum? Siapa kalian? Beda dengan yang lain. Wajahnya hitam. Kesedihannya luar biasa. Kalau ini ada aura cahayanya. Kok bisa digiring ke sini? Ini salah alamat. Siapa? Orang-orang tadi nggak mau menjawab. Siapa? Kata jamaah tadi yang digiring ke neraka, jangan tanya saya malu jawabnya. Kamu salah alamat. Bukan sini tempatnya, tapi emang disuruh ke sini. Suruh mampir ke neraka jahim dulu. Siapa? Udah suruh masuk dulu. Suruh masuk ke neraka. Ada di antara mereka yang hanya sampai sebatas mata kakinya saja, ada yang sebatas lututnya, sampai sebatas dada, nggak berani sampai ke wajahnya, karena Allah larang, karena wajahnya mereka gunakan untuk sujud pada Allah. Ketika ditanya terakhir kali, siapa kalian? Kami umat Rasulullah. Kaget malaikat Malik, langsung naik menuju Rasulullah yang sudah di surga. Ya Muhammad. Kenapa ya malaikat Malik? Ummatuka. Umatmu. Kenapa umat? Ada neraka jahim. Langsung bangun dari. Maka semua nabi yang Allah utus, semua rasul yang Allah utus memiliki doa yang luar biasa, Allah langsung ijabah. Nabi Nuh ketika sudah dahsyat, cobaan sudah dahsyat, umatnya luar biasa kurang ngajarnya, bangun perahu, bahtera besar, sudah jadi diberaki. Itu perahu nanti buat menyelamatkan umatnya yang beriman. Mereka penduduk kampung tadi pada sakit perut semua, obatnya adalah bersihin tadi, bersihin sampai bersih kinclong. Diketawain, si Nuh, orang jauh dari laut, jauh dari apa, bikin bahtera. Saking keselnya, ya gimana nggak kesel Pak? Beliau itu dakwah sampai kurang lebih 1000 tahun. Yang beriman cuma 40. Akhirnya berdoa pada Allah, Allah kabulkan. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini orang kafir satu saja punya rumah. Innaka in tadharhum itu wala illa fajran kafara. Kalau engkau biarkan ya Allah, mereka tidak akan melahirkan kecuali orang-orang kafir yang fujar. Allah kabulkan. Langit mendung, hujan deras turun, dari buminya mata air muncul, banjir. Maka kita ini keturunan orang-orang yang solih dari 40 umat Nabi Nuh yang beriman. Karena yang kafir ini sudah habis Pak. Setelah banjir semua sudah habis. Itu doanya langsung Allah ijabah. Kecuali Rasulullah, doanya Rasulullah simpen. Biar kayak apa sengsaranya ketika dakwah,
di kampungnya sendiri diusir, dilemparin batu di Taif sampai berdarah-darah, sampai malaikat gemes. Ya Muhammad, saya akan lemparkan ini bukit ini buat mereka semua. Kata Rasulullah, enggak. Itu lagi sedih-sedihnya, Pak. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif itu lagi sedih-sedihnya. Ketika istri tercintanya Khadijah meninggal. Seorang perempuan yang dermawan, yang kaya luar biasa. Penopang, penyokong dakwah Rasulullah meninggal, ditambah kemudian pamannya Abu Thalib yang membelanya. Lagi sedih-sedihnya, pengen nyari hiburan lah dakwah ke Taif. Nyampe sana dikutuki, Pak. Dilemparin batu sampai berdarah. Malaikat kan gemes. Doa saya, kata Rasulullah, saya simpen nanti di akhirat sebagai syafaat untukku, untuk umatku. Syafaati li ahlil kabair, kata Rasulullah. Syafaat saya untuk orang-orang yang berbuat dosa besar. Maka fabidzalika falyafrahu. Karena itulah hendaknya kita bergembira. Karena itulah hendaknya kita cinta sama Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah itu meninggal ketika tahun 10 Hijriah. Dan para sahabat itu sampai 100 Hijriah usianya. Berarti kurang lebih 90 tahun mereka ditinggalkan Rasulullah. Bagaimana kondisinya? Kalau bahasa Cirebonnya itu keyung-yung. Ditinggal sama orang yang dia hormati, dia kasih, dia sayangi, keyung-yung, Pak. Sampai yang biasa azan ketika Rasulullah masih ada, sahabat Bilal bin Rabah, karena saking gak kuatnya sedihnya, pindah dari Madinah ke negeri Syam. Negeri Syam itu Palestina, sekarang itu Palestina, Libanon, Yordan itu negeri Syam. Pindah ke situ. Saking gak kuatnya. Dan gak pernah ke Madinah, lama sekali. Sampai akhirnya beliau bermimpi didatangi Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Mahadal jafa ya Bilal. Kenapa kamu begitu, Bilal? Gak pernah ziarah ke saya. Gak pernah berkunjung ke kuburan saya. Kamu keterlaluan sekali. Padahal saking memendam rindunya sama Rasulullah. Bilal nggak pernah datang ke sana. Rasulullah datang ke mimpinya. Dan ini salah satu hikmah. Sampai Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam fahuwa yarani. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihat saya dalam mimpi, dia itu melihat saya. Karena setan, iblis tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah, walaupun dalam mimpi. Kalau kita mimpi ketemu kiai, ya, ketemu orang tua, ketemu apa, itu biasa bisa jadi iblis, bisa jadi setan. Tapi kalau mimpi ketemu Rasulullah, pasti itu Rasulullah. Dan hanya orang-orang yang luar biasa, cintanya kayak apa Rasulullah. Bangun Bilal, langsung menyiapkan diri, langsung datang ke Madinah, muncluk datang. Nyampe ke sana, para sahabat bingung, ada apa Bilal nyampe sini? Kenapa Bilal nyampe sini? Ada apa? Kalau bahasa kitanya kadingaren, sudah lama puluhan tahun datang. Bilal nyampe Masjid Nabawi, ngeliat di mana Rasulullah biasa duduk, nangis. Di mana Rasulullah biasa berikan halaqah, nangis. Sampai datang waktu salat subuh. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, ya Bilal, karena engkau sudah di sini, mangga, silahkan engkau azan sebagaimana ketika Rasulullah masih ada. Kata Bilal, nggak mau.
Saya nggak mau. Akhirnya datang sahabat kedua, Umar bin Khattab, ya Bilal, mumpung di sini, tolong azan. Nggak mau juga, nolak nggak mau. Sahabat Utsman juga begitu, Bilal tolong, ini sudah waktunya zuhur. Azanlah sebagaimana ketika Rasulullah masih ada, nggak mau. Akhirnya cucunya datang, Imam Hasan Husain, ya Bilal, tolong azan. Karena yang minta cucunya, kesayangan Rasulullah, baru beliau mau. Gak berani nolak lagi. Dia naik ke menara di mana biasa azan. Kemudian azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh penduduk Madinah keluar semua. Ya Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah ada. Karena yang azan biasa Bilal pasti Rasulullah ada. Keluar semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saking kangennya yang azan Bilal, muadzinnya Rasulullah, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Ketika nyampe asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nggak bisa lanjutin lagi, nangis terus, saking kangennya. Dan luar biasa, Rasulullah bersabda, barang siapa menyampaikan salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan rohku untuk menjawab salam umatku. Jadi ketika kita sholat tuh, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah turun, jawab salam kita, waalaikumsalam. Maka kenapa ketika bulan Maulid ini, bahkan sebelumnya sudah disiapkan, umat Islam berlomba-lomba untuk mengadakan peringatan Maulid. Karena yang namanya cinta pada Rasulullah gak mungkin tumbuh hanya ketika sekali saja, sekali peringatan, gak mungkin. Maka musola sana ngadain terus muter. Supaya apa? Bertikrar tahsul ta'thir. Dengan sering diulang-ulang, maka akan muncul pengaruh, muncul rasa cinta yang besar pada Rasulullah. Maka ada peringatan Maulid Nabi datang, kiainya ceramah, sampai sebelum wafatnya aja luar biasa. Masih nyebut ummati, ummati. Menjelang wafatnya Rasulullah minta sama Allah, bagaimana umat saya ya Allah. Gak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi cintanya tuh ada, kangennya tuh ada. Orang pernah ketemu baru, makanya luar biasa. Sampai Rasulullah sudah menggambarkan. Bertanya para sahabat, siapakah yang imannya a'zamu imanan di kalangan makhluk ini, di alam semesta ini, siapakah yang imannya paling luar biasa? Para sahabat menjawab, al-malaika ya Rasulullah, para malaikat. Kata Rasulullah, kaifa la yu'minuna wa hum indallah. Bagaimana para malaikat tidak beriman pada Allah, dia hidup di sisi Allah, di sisi Allah. Gak mungkin gak beriman. Kemudian sahabat menjawab, al-anbiya ya Rasulullah. Orang yang makhluk yang imannya luar biasa agungnya adalah para nabi dan rasul. Dibalas lagi sama Rasul, dijawab, kaifa la yu'minuna wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana para nabi dan rasul tidak beriman, wahyu turun pada dia. Idzan nahnu ya Rasulullah, kami wahai Rasulullah yang imannya luar biasa agung. Para sahabat, kata Nabi, kaifa la tu'minuna wa antum ma'a an-nabi. Bagaimana kalian tidak beriman bersama dengan Nabi, melihat mukjizatnya. Bulan dibelah, itu mukjizat Rasulullah. Unta bisa ngomong. Bagaimana enggak beriman? Lalu siapa ya Rasulullah yang imannya luar biasa agungnya? Qaumun ya'tuna min ba'di
lam yarani wa yu'minu bi. Umat yang datang setelah kita nggak ada, mereka beriman cinta pada kita padahal nggak pernah ketemu. Ya kita ini ketemu dengan Rasulullah nggak pernah, mendengar sirahnya, mendengar sejarahnya, nangis, kangen, pengen ketemu. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dengan memperbanyak salawat pada Rasulullah, karena salawat ini merupakan bukti, sedikit bukti kita cinta pada Rasulullah. Dan termasuk orang yang paling pelit, kata Rasulullah, man dzakarani wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu ketika nama Rasulullah disebut tidak membaca salawat. Sepelit-pelitnya orang. Karena kalau mengandalkan amal ibadah kita mah jauh sekali. Kalau tidak berdasarkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak nutupi kebutuhan. Yang penting iman Islamnya tuh ada. Gak usah sedih. Kata Rasulullah, gak usah sedih urusan itu. Yang penting iman Islamnya ada. Nanti ketemu Allah dan Rasulnya luar biasa nikmatnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan menjadi orang-orang yang menggadaikan imannya gara-gara urusan dunia yang sepele ini. Kita doakan mudah-mudahan semua di alam semesta ini mendapatkan hidayah Allah, terutama Indonesia, pemimpinnya mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga segera bertaubat, kembali ke jalan Allah. Karena sungguh tidak ada datang bala, musibah, kecuali atas dosa orang yang melakukannya. Kan mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semua. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.